Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Amirza, NIM 17231072 dari Pendidikan IPA kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Inquiry-Based Learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi zat adiktif dan adiktif di SMP Negeri 12 Padang. Nah, berikut adalah presentasi saya. Selamat menyaksikan. Judul proposal penelitian saya adalah Pengaruh Penerapan Model Inquiry-Based Learning terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif di SMP Negeri 12 Padang. Bab 1 Pendahuluan Latar Belakang. Pendidikan memiliki peranan penting. Manusia dalam kehidupannya sangat membutuhkan pendidikan. Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam membentuk dan menciptakan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya pendidikan, apa yang dicita-citakan masyarakat dapat diwujudkan melalui anak didik sebagai generasi penerus bangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan dirinya, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pentingnya IPA dan peranannya di dalam pendidikan, maka peningkatan mutu pendidikan harus selalu diupayakan. Salah satu kecakapan hidup yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan adalah keterampilan berpikir. Nah, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Saat ini, kemampuan berpikir kritis dirasakan perlu dalam kegiatan pembelajaran karena segala informasi global masuk dengan mudah. Hal tersebut menyebabkan selain informasi yang bersifat baik atau buruk akan terus mengalir tanpa henti dan mempengaruhi sifat mental anak. Maka dari itu diperlukan adanya kemampuan berpikir kritis dengan jelas dan imajinatif, menilai bukti, bermain logika, dan mencari alternatif untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Keterampilan berpikir kritis yang tidak dikembangkan pada saat pembelajaran menyebabkan peserta didik hanya dapat mengingat dan mengulang materi pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan juga pemilihan model pembelajaran yang efektif untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat mendukung keterampilan berpikir kritis peserta didik adalah model pembelajaran inquiry-based learning. Model pembelajaran inquiry-based learning ini adalah cara pembelajaran yang mengajarkan kepada siswa untuk menjadi kritis, analisis argumentatif dalam mencari jawaban-jawaban berbagai permasalahan yang ada melalui pengalaman dan sumber lainnya. Metode pembelajaran inquiry ini juga menempatkan siswa sebagai subjek belajar, bukan sebagai objek belajar yang hanya bisa mendengar dan mencatat tanpa ikut terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, dengan memakai inquiry-based learning ini, diharapkan kemampuan berpikir siswa dapat meningkat. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis peserta didik di SMP Negeri 12 Padang belum dikembangkan oleh guru. Selanjutnya yaitu keterampilan berpikir kritis peserta didik masih rendah diindikasi dari nilai keterampilan berpikir kritis peserta didik setiap indikator. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran keterampilan berpikir kritis terhadap siswa SMP Negeri 12 Padang sebelum diterapkan model pembelajaran inquiry-based learning. Yang kedua, bagaimana keterampilan berpikir kritis belajar siswa SMP Negeri 12 Padang setelah diterapkan model pembelajaran inquiry-based learning. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry-based learning terhadap
keterampilan berpikir kritis siswa SMP Negeri 12 Padang. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah yang saya ambil yang pertama, dalam konteks penggunaan inquiry sebagai model belajar mengajar, peserta didik ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry. Yang ketiga, aktivitas peserta didik yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu oral activities yang terdiri atas kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, dan mengemukakan pendapat. Yang keempat, materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah zat adiktif dan zat adiktif. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran keterampilan berpikir kritis siswa SMP Negeri 12 Padang sebelum diterapkan model pembelajaran inquiry. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran keterampilan berpikir kritis siswa SMP Negeri 12 Padang setelah diterapkan model pembelajaran inquiry. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMP Negeri 12 Padang. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini saya mengambil manfaat penelitian bagi siswa, yang kedua bagi peneliti, yang ketiga bagi guru, dan yang keempat bagi sekolah. Bab 2 yaitu kajian teori. Kajian teori di sini terdiri atas saya akan membahas pembelajaran IPA. Apa itu pembelajaran IPA? Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan model inquiry based learning dan bagaimana langkah-langkah dari model inquiry based learning ini. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kemampuan berpikir kritis itu, tujuan dari berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu aktivitas belajar peserta didik. Bagaimana aktivitas siswa di dalam pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu saya juga menjabarkan zat adiktif dan zat adiktif. Apa itu zat adiktif, pembagiannya, dan juga apa itu zat adiktif dan pembagiannya. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Nah, kerangka pikir di sini, pembelajaran IPA di sekolah bertujuan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberdayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri melalui inquiry. Pembelajaran IPA di sini dapat digunakan pembelajaran IPA untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini dapat digunakan menggunakan model inquiry based learning. Melalui pembelajaran dengan menggunakan inquiry based learning ini, pendidik di dalam kelas tidak mendominasi melainkan siswa yang harus aktif. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan materi zat adiktif dan zat adiktif yang diharapkan kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat dengan penerapan pembelajaran model inquiry based learning ini. Selanjutnya hipotesis penelitian. H0, tidak terdapat pengaruh penerapan model inquiry based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 7 pada materi zat adiktif dan zat adiktif. H1, terdapat pengaruh penerapan model inquiry based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 7 pada materi zat adiktif dan zat adiktif. Selanjutnya yaitu bab 3 ada metodologi penelitian. Jenis penelitian di sini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Dan selanjutnya waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun pelajaran 2020-2021
Adapun sekolah yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu SMP Negeri 12 di Kota Padang. Populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil di sini adalah seluruh peserta didik kelas 7 SMP Negeri 12 Padang tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 6 kelas yang terdistribusi ke dalam kelas-kelas homogen secara akademik. Yang selanjutnya yaitu sampel. Sampel yang saya ambil di sini adalah 2 kelas, yaitu kelas 7B sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas C, 7C sebagai kelas kontrol dengan jumlah keseluruhan sampel yaitu 64 peserta didik. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian di sini saya menggunakan desain pretest post-test non-equivalent. Desain penelitian ini melibatkan 2 kelompok eksperimen dan kontrol. Masing-masing kelompok diberi tes awal dan tes akhir dengan perlakuan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah model inquiry based learning. Sedangkan yang kedua yaitu variabel dependen, yaitu variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah keterampilan berpikir kritis peserta didik, yaitu sebagai Y. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, penelitian dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tahap pra-penelitian dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap pra-penelitian, saya akan membuat surat izin terlebih dahulu, mengadakan observasi, menetapkan sampel penelitian, membuat RPP, LKPD untuk setiap pertemuan, membuat instrumen, membuat lembar observasi peserta didik, dan membuat angket tanggapan peserta didik, melakukan uji validitas instrumen oleh pembimbing, dan membentuk kelompok diskusi pada kelas eksperimen. Dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaannya. Tahap pelaksanaannya saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran dengan model inquiry based learning untuk kelas eksperimen dan menggunakan metode model pembelajaran ekspositori untuk kelas kontrol. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian di sini saya menggunakan instrumen tes dan respon peserta didik terhadap proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry based learning. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data nanti saya akan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji hipotesis. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk proposal penelitian saya. Nah, sekian hasil presentasi proposal penelitian saya. Salah dan janggal saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.